warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayani Mangunsong SPD dengan NIM 4221152624. Saya saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG Darcap 1 tahun 2023. Saat ini saya mahasiswa di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, Pekanbaru. Hari ini tepat tanggal 26 Agustus tahun 2023, saya akan mengambil video pembelajaran real uji kinerja dalam pembelajaran fikih yang mengambil judul binatang halal dan binatang haram dengan strategi pembelajaran inquiry, model pembelajaran group investigation, dan metode yang saya gunakan adalah metode diskusi dan belajar mandiri. Untuk dosen penguji, saya harapkan apabila nanti dalam video pembelajaran saya ini terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon kiranya arahan dan bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Bab 3 yaitu tentang binatang halal dan binatang yang haram. Namun sebelum sampai pada bab ini, Ibu akan memimpin untuk berdoa. Silakan Dewa, pimpin doa. Doa dimulai. Patan Pratama, Ardian Parizi, Jabal Abron, Jawa, Adit, iya, Al-Qaddafi, iya bagus, Mikaela Aurora, Muhammad Rizki, Muhammad Arya Sadewa, Nurain Japira, Popi Aulia. Hari ini kita belajar tentang binatang halal dan binatang haram. Kemarin kita sudah belajar tentang minuman halal dan minuman yang haram. Apa itu minuman halal? Minuman halal adalah minuman yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Lalu minuman haram adalah minuman yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia. Nah, sekarang kita berbicara tentang binatang yang halal dan yang haram. Ada yang tahu binatang halal itu apa? Apa pengertiannya? Binatang halal adalah binatang yang boleh oleh manusia. Selanjutnya binatang haram adalah oleh manusia. Iya, bagus. Nah, anak-anak ibu sekalian, untuk sampai pada pembelajaran ini, coba kalian lihat. Ada gambar yang ibu berikan tadi. Ada gambar tadi kan? Tunjukkan gambarnya semua dulu. Nah, mana gambarnya tadi? Binatang halal, apa ayam ditabrak atau ayam yang mati, apakah boleh dimakan? Oke, pertanyaannya dari Dewa. Tepuk tangan untuk Dewa. Kata Dewa, ayam itu adalah binatang yang halal, Bu. Iya, benar. Kalau ayam itu ditabrak, bisa ditabrak mobil, Bu, boleh dimakan atau mati dia, Bu? Wah, bagus. Tepuk tangan untuk Al-Qaeda. Tadi Al-Qaeda bilang ayam itu kan
Dijawab di lembar kerja siswanya. Ada lembar kerja siswa tadi Ibu kasihkan? Oke, namun sebelum sampai kepada itu, Ibu ingin kalian melihat slide-slide yang sudah Ibu sediakan dulu. Ibu ada buat media pembelajaran di dalam slide-slide ini. Mau menonton? Mau menonton pembelajarannya? Mau dong ya. Oke, kalau mau silakan dilihat ya nak. Perhatikan semua, mudah-mudahan kalian bisa menyimpannya di dalam hati. Oke, ada gambar orang cantik di situ. Nah, materinya adalah materi fikih, yaitu materi binatang halal dan binatang yang haram. Selanjutnya lihat kembali, fokus ke slide-nya nak. Tujuan pembelajaran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran ini, nantinya ada tujuan yang harus kamu capai. Apa tujuannya, Bu? Kamu harus bisa memahami konsep binatang halal dan binatang yang haram, serta mengidentifikasinya, membedakan mana binatang yang halal dan mana binatang yang haram berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam. Selanjutnya, kamu mampu menjelaskan arti dan macam-macam binatang yang halal dan yang haram. Yang keempat, kamu bisa membiasakan diri untuk mengkonsumsi binatang yang halal dan menjauhi binatang yang haram. Selanjutnya, kamu mampu menyebutkan hikmah dari mengkonsumsi binatang yang halal dan menghindari binatang yang haram. Selanjutnya, di slide yang kedua, ini dia, binatang halal dan haram. Apa itu binatang halal? Perhatikan semua ya nak. Binatang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan umat Islam sesuai dengan ketentuan syariat agama dan membawa manfaat bagi tubuh manusia. Agama Islam telah mengatur di dalam Al-Quran dan hadis. Bisa kamu lihat kan? Nah, di dalam surat Al-Maidah ayat 1. Apa bunyinya? Uhillat lakum bahimatul an'am. Apa artinya? Dihalalkan bagi kamu binatang ternak. Selanjutnya ditimpali lagi sama Allah, uhilla lakum soidul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis sayara. Apa katanya? Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan orang-orang yang ada di dalamnya. Selanjutnya itu tentang binatang halal. Lalu lihat kembali slide yang ketiga, jenis-jenis binatang yang halal. Coba kalian baca itu. Coba Al-Qaeda kamu baca apa itu jenis-jenis binatang halal. Lihat di slide-nya nak, slide-nya yang dilihat, slide yang di papan tulis. Apa itu jenis-jenis binatang halal? Coba kamu baca, silakan. Jenis-jenis binatang baik dan boleh menurut syariah, maka boleh dimakan dagingnya seperti unta, lembu, sapi, kambing, domba, kerbau, kuda, dan kelinci. Iya, bagus. Selanjutnya, yang B, jenis binatang yang hidup di air. Silakan baca dulu, Zahra. Jenis binatang yang hidup di air. Silakan dulu baca, Zahra. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air tawar maupun air laut, hukumnya halal dimakan, walaupun matinya karena disembelih, dipancing mati sendiri maupun sebab-sebab lain. Iya, itu maksudnya semua binatang yang ada di dalam laut itu adalah halal. Mau siput, mau apa lagi, kerang, udang, cumi-cumi ya, sotong, enak itu ya. Nah, selanjutnya membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Ada nampak?
Ini dia, membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Nih, mengkonsumsi binatang yang halal. Jangan suka makan yang haram. Bagi seorang muslim, makanan bukan sekedar mengisi perut. Benar, makanan itu harus bergizi dan bermanfaat. Membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal. Iya, orang Islam itu harus biasa mengkonsumsi binatang yang halal, makanan-makanan yang halal. Bukan hanya untuk makan, tapi untuk kesehatan dan untuk supaya kita itu mengikuti perintah Allah. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 168? Silakan papan pertama kamu baca. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Iya, makanlah dari makanan yang halal yang terbaik yang terdapat di bumi. Dari sini nanti bisa terjawab pertanyaannya si Dewa dan si Al-Kaira. Walaupun makanan itu halal, caranya harus halal juga. Nanti kamu bisa jawab dari ini pertanyaan kamu sendiri. Ibu minta apa yang kamu tanyakan tadi, kamu bisa menjawabnya sendiri. Selanjutnya, ini gambarnya. Gambar-gambar dari binatangnya. Coba sebutkan. Dari kelompok 2, sebutkan apa saja yang ada di gambar 1. Lembu, Iya. ayam, kambing, bebek, sapi, Dan lain sebagainya. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, binatang halal apa yang ada di bagian 2, kelompok 3? Nih. Ya. Bajai. Mana dia tadi? Naik dia. Bentar. Ada ayam di situ? Ada. Bebek. Ada belalang. Belalang pun halal loh. Iya, belalang itu halal. Tidak mesti disembelih. Kau tangkap belalang itu, kau bakar, wanginya tak kemana-mana kayak udang dia. Halal dimakan. Dia tidak darah merah, darah putih. Oke, selanjutnya hikmah mengkonsumsi binatang halal. Ada 5 hikmah. 1, sebutkan dulu nak semua. meningkat ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, selanjutnya. Meningkatkan derajat kepada Allah. Iya, bagus. Yang ketiga. Dengan mengkonsumsi daging binatang yang halal. Berarti kita telah berhasil. Iya, bagus. Selanjutnya yang keempat. Bagus. Selanjutnya. Oke. Selanjutnya pengertian binatang haram. Apa itu binatang haram? Binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan dan dikonsumsi oleh manusia dengan alasan akan mempengaruhi jiwa dan raga manusia. Pengaruhnya itu pengaruh buruk. Bisa jadi kalau dia nanti makan babi, kudis-kudisan dia. Di dalam tubuh binatang babi itu ada bakteri jahat, sehingga Allah mengharamkan manusia untuk memakannya. Babi itu memiliki cacing. Cacingnya itu cacing jahat, cacing pinta. Makanya orang yang suka makan babi adalah orang-orang yang kulitnya itu merah, nggak bersih. Kenapa? Karena terpengaruh dari makanan babi tersebut. Selanjutnya jenis-jenisnya ada disebutkan dalam surat Al
alaikumul maitatu. Coba silakan dibaca dulu nak. Coba iya, hurimat 1 2 3. Hurimat alaikumul maitatu wattamu walahmul Khinzir. Terus wa ma uhilla li ghairi Allah li ghairillah ini. li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala usabu illa ma zakaitum wa ma zubiha alan nusuk. Iya. Ya silakan baca artinya dulu jawab. Apa arti yang dibacakan si Dewa tadi? Artinya diharamkan bagimu. Artinya diharamkan bagimu makanan Ya. bangkai dan daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang terkecil, Tercekik. yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Iya. Dari sini nanti bisa jawaban atas pertanyaan Al-Khaira dan Dewa. Bisa nanti kamu jabarkan jawabannya di situ. Selanjutnya, jenis-jenis binatang yang haram dimakan. Ada beberapa di situ. Silakan, yaitu binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Binatang apa saja itu nak? Binatang berbisa ular. Apalagi? Iya, tikus. Apalagi nak? Kudu. Itu diperintahkan Allah untuk dibunuh karena membahayakan. Selanjutnya apa lagi nak? Yang menyebabkan dia haram? Semut, tak boleh dibunuh. Apa saja? Semut. Haram dimakan dan tak boleh dibunuh. Semut, apa lagi? Harimau. Semut lebah, burung hudhud, dan burung suradi. Selanjutnya yang ketiga, yang bertaring. Nah, bertaring dan berkuku tajam. Harimau. Apa lagi? Kucing. Nah, itu sebabnya kucing tak boleh dimakan. Ada taringnya dan dia berkuku tajam. Burung gagak pun tak boleh dimakan. Kenapa? Dia bertaring dan berkuku tajam. Selanjutnya, apa lagi nak? Yang menjijikkan. Nah, jijik kita nengoknya tak boleh dimakan. Apa saja? Cacing. Lagi? Iya. Itulah sebabnya cacing itu tak boleh dimakan. Jorok kita nengoknya ya kan. Oke, untuk hari ini Ibu akan bagi tugas sama kalian. Ibu akan bagi kelompok kalian. Kelompok 1, Ibu akan bagi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok Dewa. Kelompok 2, kelompok Al-Khaira. Kelompok 3, kelompoknya Patan. Kelompok 1 diketuai oleh Dewa. Nanti yang menjawab hasil diskusi adalah Dewa dan boleh dibantu temannya. Kelompok 2 yang menjawab hasil diskusi nanti adalah Al-Khaira, boleh dibantu temannya. Kelompok 3 Patan, boleh nanti dibantu juga dengan teman-temannya. Selanjutnya nak, kelompok 1 diskusinya adalah menjelaskan pengertian binatang halal dan haram serta jenis-jenis binatang halal dan haram. Kelompok 2 membiasakan mengkonsumsi binatang yang halal dan menghindari makanan yang bersumber dari binatang haram. Selanjutnya kelompok 3 menyebutkan hikmah mengkonsumsi binatang yang halal dan akibat mengkonsumsi binatang haram. Iya. Nah, untuk pembelajaran ini Ibu akan gunakan strategi pembelajaran inquiry. Kamu
hamil itu adalah hasil durian, boleh nggak dimakan? Bu, gimana Bu kalau dia ayamnya itu mati ketabrak? Itu kan makanan halal Bu, binatang halal. Boleh nggak dimakan? Cari sendiri solusinya. Nah, kamu yang bekerja. Oke, bisa ya nak? Selanjutnya modelnya group investigation. Ini namanya group investigation. Buat grup-grupnya. Kamu harus satu grup ini bekerja sama, satu grup ini bekerja sama, dan grup ini juga bekerja sama. Dan berdiskusi. Setelah nanti di akhir sebagai evaluasi dirimu, jawablah pertanyaan yang ada dalam LKPD itu sebagai tugas mandiri. Nanti kita buat PR kalau tidak cukup waktunya. Silakan berdiskusi. Gimana nih? Ada kesulitan? Ya, bagus. Ini gimana? Ada kesulitan nak? Ada kesulitan? Ya, bagus. Ini ada kesulitan nak? Tidak, bagus. Udah mau selesai? Iya. Kalian udah selesai diskusinya? Silakan ketua kelasnya sampaikan hasil diskusinya. Kelompok 1. Boleh silakan berdiri. Yang lain simak. Kami dari kelompok 1 menyampaikan hasil diskusi kami. Pengertian binatang halal adalah binatang yang boleh dimakan umat Islam sesuai dengan ketentuan syariat Islam serta dapat membawa manfaat bagi tubuh manusia sesuai dengan firman Allah dan dalam surat Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bahimatul an'am. Artinya dihalalkan bagimu binatang ternak jenis-jenisnya kambing, kerbau, sapi, ayam dan segala jenis binatang yang hidup di darat dan di air sampai ada hadis atau firman Allah yang mengharamkannya. Iya. Semoga dengan teman saya Ja'far. Iya, silakan Jabar. 2. Pengertian binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dimakan karena dilarang oleh Allah dengan alasan akan pengaruh untuk terhadap jiwa dan raga manusia. Jenis-jenisnya sebagaimana tertera dalam surat Al-Maidah ayat 3, yaitu bangkai, darah, daging, binatang yang tidak menyebut nama Allah, binatang mati tercekik di dua alam, mati karena jatuh binatang kafir, dan yang mati karena binatang buas. Iya, itu jawaban dari kelompok 1 hasil diskusinya. Kelompok 1 mengatakan bahwa binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh manusia. Begitu tadi kan Dewa? Intinya selanjutnya binatang haram adalah binatang yang tidak boleh dikonsumsi oleh manusia karena dapat merusak jiwa dan raga atau kesehatan. Selanjutnya tadi kelompok 1 atas nama Jabal juga mengatakan bahwa binatang haram itu jenis-jenisnya adalah binatang yang darah. Terdapat dalam surat apa itu? Al-Maidah ayat 3. Alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinzir. Bangkai, darah, terus binatang yang tidak disembelih dengan mengucap nama Allah, binatang yang mati tercekik, mati terjatuh, diterkam binatang buas lainnya dan ditandu. Ya, bagus. Itu hasil persentase dari kelompok 1. Ada pertanyaan buat kelompok 1? Ada pertanyaan buat kelompok 1? Biar kelompok 1 menjelaskan. Kelompok 2 pas. Kelompok 3 pas. Sudah jelas berarti? Iya, bagus. Selanjutnya persentase dari kelompok 2. Berdiri kayak. Iya. Seorang muslim itu dia membeli makanan tidak hanya
Dengarkan. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Iya. Ada lagi yang mau disampaikan? Berdiri, Zahra. Maka dari itu, orang Islam diajarkan mengkonsumsi binatang yang halal saja dan membiasakan dengan menghindari makanan yang haram. Iya. Menurut kelompok 2 bahwa umat Islam itu, khusus umat Islam ini ya, umat Islam itu diharuskan untuk memakan yang halal karena makanan itu tadi akan berpengaruh pada jiwa dan raga. Benar begitu kelompok 2? Iya, silakan dengarkan dulu penjelasan saya kelompok 2. Nah, menurut kelompok 2 juga bahwa jenis-jenis binatang halal itu bisa menjadi haram katanya tadi. Kalau cara memperolehnya tidak dengan jalan yang halal. Itulah pertanyaan Al-Qaeda tadi. Bu, boleh nyolong. Tapi kan ayam, Bu, ayamnya dicolong. Tidak boleh. Makanan halal itu menjadi haram karena dia proses dengan cara yang salah, yaitu mencuri. Begitu juga untuk si dewa tadi. Dewa tadi mengatakan, Bu, ayam yang ditabrak motor boleh dimakan. Ayam sudah ditabrak motor penyet mati walaupun dia baru 5 menit, itu haram. Sesuai dengan surat yang kamu bacakan tadi, surat apa nak? Al-Maidah ayat 3. Bangkai ayam tersebut sudah menjadi bangkai, maka ayam tersebut tidak boleh dimakan. Jangan dibikin kayak gitu lagi nak. Misalnya, saya ayam gendut, segarnya masih panas tengok, padahal ayamnya udah diam, udah mati. Aku masak aja lah, aku bule enak ini. Tidak, Bu, ayam tersebut sudah menjadi bangkai. Terjawab pertanyaannya kan? Terjawab pertanyaannya kan? Oke. Ada pertanyaan untuk kelompok 2? Ada yang ingin bertanya? Untuk kelompok 2? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 2? Iya, Bapak Surya, silakan. Apa pertanyaanmu? Ya, Bagaimana kalau kita tersesat di hutan, tidak ada makanan yang dihalal tidak ada makanan di hutan itu. di hutan itu? Yang ada cuma ular. Ular sawah. Ular sawah, apakah itu bisa dimakan? Bagaimana kelompok Al-Qaeda, kelompok 2? Katanya ada mereka tersesat di hutan. Dengarkan dulu, Ibu lebih perjelas pertanyaannya. Kata si Bapak Surya, mereka tersesat di hutan. Mungkin mereka sedang berkemah, tersesat di hutan. Lalu tidak ada makanan lagi, kehabisan bekal. Lewat satu ular sawah, ditangkap sama si Rafa. Boleh nggak dimakan itu? Iya, ada yang bisa menjelaskan kelompok 2? Dalam Islam ada rukso, kalau memang tidak ada makanan boleh untuk mempertahankan hidup. Iya, tepuk tangan untuk Siva. Bagus sekali. Bagaimana Bapak ya? Kata si Siva, dalam Islam ada rukso. Rukso itu apa? Keringanan. Boleh saja katanya untuk mempertahankan hidup. Tapi jangan sampai kenyang ya Siva ya. Saking enaknya tadi ular panggang ini ya kan, ular juling, dihabiskan ya satu ekor ular itu ya kan. Tidak boleh, itu namanya cokok. Cuman sekedar mempertahankan hidup. Bagaimana Bapak Surya? Oke, puas. Tepuk tangan untuk Bapak Surya. Selanjutnya kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu hikmah mengonsumsi makanan yang bersumber dari binatang halal adalah: 1. Dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. 3. Dengan mengonsumsi daging binatang yang halal, berarti kita telah memelihara diri secara lahir dan batin. 4. Dengan memakan daging hewan yang halal, maka pertumbuhan jiwa dan raga akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. 5. Sebagai ujian untuk menguji keimanan bagi mereka
Adit, ini kerjasamanya kuat banget ini kelompoknya. Akibat menggunakan haram. 1. Akan mendapatkan murka Allah. 2. Merusak pikiran. 3. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. 4. Hati menjadi beku. Iya, hati menjadi beku. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Mereka berbicara tentang hikmah mengkonsumsi makanan halal. Apa saja hikmahnya? Akan terhindar dari penyakit. Apa lagi? Apa tadi kamu bilang? Iya, senantiasa dilindungi oleh Allah. Apa lagi? Meningkatkan rasa syukur kepada Allah. Apa lagi? Dengan mengkonsumsi daging binatang yang halal, artinya kita telah memelihara diri kita dari secara lahir dan batin, itu kata mereka dan yang mereka temukan. Lalu hikmah menjauhinya apa? 1. Terhindar dari segala jenis penyakit. Yang kedua, dilindungi Allah. Yang ketiga, menjaga hati dan akal sehat. Lalu kalau kita mengkonsumsi binatang yang haram, maka akan mendapat murka Allah, jelas. Karena Allah sudah melarang untuk dimakan. Kalau sudah kata Allah jangan, maka jangan kita makan. Berarti banyak mudarat di situ. Merusak pikiran, jelas. Melanggar perintah Allah apalagi, serta hatimu akan jadi beku. Susah masuk ilmu. Kalau orang yang suka mengkonsumsi makanan yang haram, ilmu pengetahuan susah untuk masuk. Maka konsumsilah makanan yang halal dan baik. Untuk memulai hidup baik itu pertama-tamanya dari makanannya dulu. Dengan memakan makanan yang halal, maka hati kita akan mudah, akan lembut mendapatkan ilmu pengetahuan. Tepuk tangan untuk hasil diskusi semua hari ini. 85, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, ditambah tadi nilai pertanyaan dari Rapa Surya 15. Jadi berapa nilainya? 100%. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga sama. Hasil diskusinya nilainya adalah 85. Ditambah jawaban sipal tadi yang cukup bagus, singkat, padat dan tepat, rukshoh juga dapat nilai 15. Juga 100. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nilai 100 juga. Kelompok 3 80. Tapi nilai kekompakannya 20. Jadi nilai persentase dan kekompakan berjumlah 100. Guna untuk anak ibu semua, hari ini persentasenya nilai 100 semua. Good job. Ucap apa? Alhamdulillah. Oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti ibu akan buat PR. PR ini sebagai kelanjutan dari tugas kita ini, namanya tugas mandiri. Tugas apa, Nak? Ada 10 tugasnya. Ini kamu jawab sendiri, tak boleh dibantu sama temannya. Tak ada yang mencontek-contek. Ini nanti untuk nilai asesmennya. Paham ya, Nak? Silakan dijawab itu tugasnya yang ada di lembar LKPD-nya. Bisa ya? Oke. Anak-anak ibu sekalian. Nah, karena waktu kita juga sudah mau habis, kita simpulkan bersama-sama. Binatang halal adalah binatang yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam atau manusia. Nah, selanjutnya apa saja itu, Nak? Banyak ya jenisnya. Binatang yang ada di darat, yaitu binatang ternak. Contohnya sapi, ayam, kambing, bebek, unta boleh, dan lain sebagainya yang terdapat di darat. Selama Allah tidak mengharamkan, maka binatang itu halal. Selanjutnya binatang yang terdapat di air atau di laut, semua jenis binatang laut seperti ikan, cumi-cumi, kerang, udang, sotong, seafood, kepiting dan lain sebagainya. Selanjutnya apa lagi, Nak? Belalang dan ikan tak perlu disembelih. Belalang itu binatang halal yang boleh dimakan, itu ditangkap, membaca bismillah, bismillah, membakar, ngam, enak dia kayak udang.
Nah itu tak kalah Bismillah Allahu Akbar lagi. Selanjutnya binatang halal, binatang haram. Binatang haram adalah binatang yang Allah haramkan untuk dimakan oleh manusia, khususnya umat Islam. Karena ada hal-hal mungkin yang membahayakan dari binatang tersebut, bisa merusak diri dan jiwa manusia. Ciri-cirinya atau jenis-jenisnya apa saja? Babi memang udah Allah haramkan. Apalagi anjing. Kalau bilang namanya itu nomor banget. Kelelawar, gendol. Apalagi ular, cacing, monyet dan lain sebagainya. Itu ya cicak yang haram, yang haram. Hikmahnya tadi juga sudah disebutkan. Oke, sampai di situ pertemuan kita. Kita lanjutkan di minggu depan untuk kelanjutan dari pertemuan kita ini. Karena bab ini belum selesai, masih ada tugas mandiri yang kamu kerjakan di rumah. Dan nanti hari pertemuan berikutnya kita bahas bersama-sama. Boleh istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.